Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para santri rahimakumullah, insyaallah seperti biasa di malam Senin kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, yang mana insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan tali simpul yang ke-6 atau poin yang ke-6, seorang dianggap mengagungkan ilmu. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, Al-Ma'qidus Sadis, simpul tadi yang ke-6, ri'ayatu fununihi fil akhdi wa taqdimul ahammi fal aham, yang artinya poin yang ke-6, seorang dianggap mengagungkan ilmu, yaitu perhatian terhadap bidang-bidang ilmu ketika mempelajari. Di poin yang ke-6, yaitu perhatian terhadap bidang-bidang ilmu dalam mempelajarinya, serta mendahulukan yang terpenting sebelum yang penting. Anda ulangi, perhatian terhadap bidang-bidang ilmu dalam mempelajarinya, serta mendahulukan yang terpenting sebelum yang penting. Maksudnya apa? Seorang dianggap mengagungkan ilmu ketika dia mempelajari seluruh cabang-cabang ilmu. Tentunya apa? Dalam artian dasar-dasarnya. Bukan berarti misalkan kita harus ahli, enggak, tapi minimal dasar-dasarnya. Karena ketahuilah bahwasanya yang namanya satu ilmu dengan ilmu yang lainnya itu, ketika itu ilmu syariat, saling berkaitan. Karena ilmu syariat itu banyak. Ilmu syariat itu banyak. Akan tapi intinya dua, Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk bisa menguasai Al-Quran dan Sunnah ini ada ilmu-ilmu pendukung, seperti misalkan bahasa Arab. Bahasa Arab itu banyak jenis ilmunya, ada nahwu, ada shorof, ada balaghah. Begitupun ilmu yang mesti dikuasai oleh seorang penuntut ilmu adalah ilmu fikih, yaitu terkait hukum-hukum keseharian, seperti hukum sholat ini fikih, hukum muamalah ini fikih, hukum misalkan suami istri, hukum rumah tangga ini fikih. Begitupun ilmu syariat itu ada usul fikih, yaitu bagaimana atau kaidah-kaidah yang mana seorang bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Karena seorang kalau mau bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, mesti apa? Paham usul fikih. Nanti rata-rata hukum-hukum fikih itu di mana diambil di Al-Quran dan Sunnah, dan seorang bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah ketika dia paham usul fikih. Begitupun ada qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Jadi ilmu syariat itu banyak sekali. Belum lagi masalah hadis, ada mustalah hadis, ada ilmu tahrij, pokoknya ilmu itu banyak. Nah, seorang penuntut ilmu jika ingin mutamakin, dia ingin kokoh, emang jadi benar-benar penuntut ilmu, pelajari hal tersebut, minimal dasar-dasarnya.
Kenapa? Karena yang namanya ilmu yang satu dengan ilmu yang lain saling berkaitan. Ibarat mata rantai yang mana tidak terpisahkan. Seorang tidak mungkin bisa misalkan paham agama dengan artian yang benar, menjadi seorang dai dalam artian dai yang benar kecuali harus bisa bahasa Arab. Kalau yang sekedar berbicara ya gampang. Kalau sekedar pintar bicara gampang. Tapi bagaimana dia mutamakin kokoh dalam keilmuannya mesti apa? Mempelajari cabang-cabang. Insya Allah di sini dipelajari, tinggal kalian apa? Nanti melanjutkan ke studi yang lebih tinggi supaya dalam lagi untuk mempelajari hal tersebut. Ini maksud dari poin ini. Kemudian mendahulukan yang terpenting sebelum yang penting. Karena yang namanya satu ilmu dengan ilmu yang lainnya bertingkat-tingkat. Ada yang penting, ada yang lebih penting. Nah, kita dahulukan yang lebih penting sebelum yang penting. Bisa pahami? Contohnya apa yang lebih penting terkait sholat kita ini penting. Bagaimana kita tahu hukum sholat, wudu, yang itu erat kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Begitupun akhlak, yang kaitan misalkan apa dengan muamalah dengan teman, dengan guru. Kemudian tentunya yang lebih utama muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang penuntut ilmu itu mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Bagaimana tahu itu lebih penting? Yaitu tadi, lihat kalau kita melaziminya setiap hari seperti sholat, itu yang lebih penting. Kita melazimi dalam setiap hari akidah, itu yang terpenting. Bisa dipahami? Oleh karenanya Imam Malik pernah ditanya tentang menuntut ilmu. Jadi Imam Malik pernah ditanya tentang menuntut ilmu. Kata beliau, rahimahullah taala, yang namanya menuntut ilmu itu sesuatu yang baik, syai'un hasan, sesuatu yang baik. Walakin akan tapi unzur, lihatlah apa yang melazimimu setiap hari, maka utamakan itu. Jadi menuntut ilmu itu sesuatu yang agung, sesuatu yang baik. Akan tapi lihat mana yang senantiasa membersamaimu dalam kehidupan sehari-hari. Sholat, wudu, pelajari. Yang sampai menuntut ilmu sholatnya nggak benar, wudunya nggak benar, kemudian muamalahnya nggak benar, yang sampai seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Berkata penulis hafizallahu ta'ala, qala Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala fi saidi khatirihi, jam'ul ulumi mamduhun. Kata penulis membawakan ucapan al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Saidul Khatir. Saidul Khatir, beliau mengatakan jam'ul ulum mamduh, mengumpulkan jenis-jenis ilmu terpuji. Ilmu itu kan banyak, dikumpulkan oleh kita, oleh seorang penuntut ilmu itu terpuji. Min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi fal hurru mutalli'un 'ala al-aswari. Yang artinya, dari setiap bidang ilmu pelajarilah dan jangan sampai tidak mengerti sama sekali. Ini kaidahnya. Jadi di setiap cabang ilmu ambillah, jangan sampai tidak mengerti sama sekali. Bahasa Arab pelajari. Jangan sampai apa tidak mengerti sama sekali, minimal dasarnya. Kalau kita ingin menjadi benar-benar seorang penuntut ilmu. Kecuali kalau yang sering icip-icip saja. Karena bisa jadi seorang penuntut ilmu tapi icip-icip. Icip-icip itu apa? Sekedar belajarnya nggak serius, misalkan cuma sekedar datang kajian, tidak memperhatikan misalkan pengalaman terhadap ilmu, tidak memperhatikan cabang-cabang ilmu, ya dia nantinya apa? Tidak akan kokoh ilmunya. Ya mungkin dia ngaji dapat pahala insyaallah jika ikhlas. Akan tapi untuk bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang sesungguhnya, bisa mendakwahkan, bisa menjadi seorang dai, seorang ulama, tidak bisa, tidak mungkin. Kenapa? Seorang penuntut ilmu yang sesungguhnya mau jadi seorang dai itu apa? Harus diambil setiap cabang ilmu itu apa? Minimal dasarnya. Jangan sampai bodoh sama sekali. Ditanya hadis nggak tahu, bisa. Ditanya usul fikih nggak tahu. Apa menjadi seorang penuntut ilmu seperti tidak mungkin bisa. Dalam artian ini jangan berkecil hati.
Maksud dalam artian penuntut ilmu yang sesungguhnya, karena kita bahas kitab ini apa? Supaya kita menjadi penuntut ilmu yang sesungguhnya, yang bisa mengamalkan ilmu, yang bisa mendakwahkan ilmu, yang bisa memberikan manfaat kepada umat. Ini yang kita pelajari itu. Jadi jangan kalian kira berat Ustaz, enggak mudah insyaallah taala. Ista'inillah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata di jalan ilmu ini, demi Allah tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu ini. Seandainya kita tahu kadar keagungan ilmu ini, mulianya ilmu, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama tidak akan tidur, akan begadang menuntut ilmu. Kita saksikan para ulama di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Begitu pun ulama-ulama lainnya. Kenapa mereka bisa seperti itu, bersungguh-sungguh? Mereka badlun nafs, mereka mengerahkan seluruh kemampuan, mereka keluarkan hartanya. Bahkan Ibnu Jauzi pernah menjual 2 rumah tinggalan warisan orang tuanya untuk belajar. Begitu pun ulama-ulama lainnya. Oleh karenanya dikatakan man talabal hadis, barang siapa yang menuntut ilmu hadis, aflas, bangkrut dia. Apa? Menuntut ilmu butuh modal, butuh kesungguhan, butuh serius. Tapi ingat ini apa? Bagi orang yang ingin benar-benar menjadi seorang penuntut ilmu, bukan hanya sekedar icip-icip saja. Karena ketahuilah bahwasanya makhluk yang paling mulia itu adalah pelantara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda ulangi. Jadi makhluk yang paling mulia itu yang menjadi pelantara Allah dengan hamba-hambanya. Jadi makhluk yang paling mulia itu adalah yang menjadi pelantara Rabbnya Allah dengan hambanya. Siapa itu? Para nabi. Oleh karenanya para nabi menjadi makhluk yang paling mulia. Kenapa? Mereka menjadi pelantara antara Allah dengan hambanya. Kemudian setelah para nabi siapa? Para ulama. Mereka adalah sebaik-baik makhluk setelah para nabi. Kenapa mereka menjadi sebaik-baik makhluk? Karena mereka menjadi pelantara antara Allah dengan makhluknya. Allah menjelaskan suatu hukum di dalam Al-Quran disampaikan oleh mereka para nabi, disampaikan oleh mereka para ulama. Karena para ulama adalah warasatul anbiya, innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Nah, seorang bisa mengambil bagian dari warisan para nabi dengan cara belajar. Seorang bisa mengambil bagian dari warisan para nabi dengan cara belajar. Karena kita ketahui bersama bahwasanya apa? Yang mewarisi itu adalah orang yang paling dekat dengan dia, betul tidak? Contoh misalkan ayah mewarisi dari anaknya. Kenapa ayah mewarisi dari anaknya atau anak mewarisi dari ayahnya? Karena dekat hubungannya. Begitu pun istri mewarisi dari suami. Kenapa? Karena dekat. Begitu pun ini para ulama. Mereka mewarisi ilmu dari para nabi disebabkan mereka dekat kedudukan dengan para nabi. Para ulama itu dekat kedudukan dengan para nabi. Kata beliau, seorang itu bisa berhasil karena memiliki banyak ilmu. Seorang bisa berhasil karena memiliki banyak ilmu. Dan tentu garis bawahi bukan yang sekedar banyak ilmu, maksud banyak ilmu di sini ilmu yang bermanfaat. Ya, seorang itu bisa berhasil karena memiliki banyak ilmu, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Tapi penulis Habibullah Ta'ala berkata, membawakan ucapan dari seorang gurunya, wala yanbaghi lil fadili an yatruka ilman min al ulumi nafi'ati allati tu'inu ala fahmi al kitab wa sunnah. Artinya tidak sepatutnya bagi orang yang mulia, seorang penuntut ilmu tidak pantas bagi dia meninggalkan ilmu yang ilmu tersebut bermanfaat. Jangan ditinggalkan, selagi ilmu tersebut bermanfaat ambil. Jadi hendaknya bagi seorang penuntut ilmu, seorang yang ingin kemuliaan, hendaknya dia mengambil ilmu selagi ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat. Dan seluruh ilmu syariat bermanfaat. Seluruh ilmu syariat adalah bermanfaat.
Nah, kaidahnya apa? Kaidahnya dikatakan ilmu itu bermanfaat, yaitu allati tu'inu ala fahmil kitab was sunnah. Ini kaidahnya. Dikatakan ilmu itu bermanfaat, dikatakan ilmu itu ilmu syariat ketika membantu kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini kaidahnya. Ketika ditanya misalkan apa kaidah, dikatakan ilmu itu ilmu syariat, ilmu yang bermanfaat ketika ilmu tersebut dapat mengantarkan kita paham Al-Quran dan Sunnah. Bahasa Arab bisa bantu kita paham Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Bisa, berarti ilmu bermanfaat. Ilmu ushul fikih bisa bantu kita memahami ilmu syariat, memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak? Bisa. Pokoknya dikatakan ilmu syariat itu apa? Ilmu yang membantu kita bisa paham Al-Quran dan Sunnah. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi wa la yasubu lahu an ya'iba al-'ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi 'alimihi. Kata beliau menukil ucapan gurunya, jika lihat, jadi kita tuh bisa lihat diri kita. Nah, jika kita lihat diri kita itu mampu mengumpulkan banyak ilmu, maka manfaatkan. Jangan sampai misalnya kita diberi oleh Allah kecerdasan, jangan sampai kita diberi sama Allah hafalan yang kuat, pemahaman yang bagus. Jangan sampai apa? Justru kita malas-malas. Jangan gunakan apa yang Allah berikan kepada kita dari kecerdasan, dari hafalan, dari pemahaman itu apa? Untuk mempelajari seluruh cabang-cabang ilmu yang ada. Kalau kalian di sini apa? Ya udah ikuti apa pelajaran yang di kelas. Kemudian baca-baca tambah di luar. Karena umur-umur kalian ini apa sedang matang-matangnya, sedang kuat-kuatnya, otaknya sedang fresh-freshnya, hafalannya sedang kuat-kuatnya. Oleh karena nanti kita bahas di poin selanjutnya, yaitu apa? Hendaknya seorang itu belajar sedini mungkin. Karena kalau seperti kalian itu apa? Insya Allah lebih mudah dalam belajar. Ketika seorang misalkan diberi oleh Allah SWT berupa pemahaman, berupa kecerdasan, berupa hafalan yang kuat, kemudian dia tidak gunakan hal tersebut untuk mempelajari ilmu agama, untuk mengambil seluruh cabang ilmu, maka fa inna hadza naqsun wa fadilatun, ini kekurangan, ini kehinaan. Dia orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah SWT, kecerdasan, hafalan yang kuat, pemahaman yang bagus, kemudian dia tidak gunakan untuk menuntut ilmu agama, atau dia gunakan ilmu menuntut ilmu agama tapi sekedar yang saja, tidak mengambil seluruh cabang ilmu, maka kata beliau ini adalah kekurangan, kehinaan. Fal aqilu yanbaghi lahu an yatakallama bi ilmin aw yaskuta bi ilmin. Oleh karenanya seorang yang berakal hendaknya apa? Ketika dia bicara dengan ilmu. Ya, orang yang berakal, kita berakal tidak? Nah, alhamdulillah. Nah, ketika orang berakal itu apa? Ketika bicara dengan ilmu. Jangan sampai asbun. Apa itu asbun? Sembunyi. Karena subhanallah, ketika masalah agama ini apa? Semua orang bicara. Ketika masalah agama ini semua orang menurut saya seperti siapa saya menurut saya. Tapi ketika misalkan masalah dunia, misalkan masalah kedokteran, masalah matematika, kita semua orang bicara. Karena yang pernah bicara dalam masalah sesuatu, apapun itu jenis ilmunya, orang yang pernah belajar. Misalkan orang tidak pernah belajar kedokteran, kemudian berbicara ilmu kedokteran, kira-kira pembicaraannya benar atau ngawur? Begitupun orang yang tidak belajar agama, kemudian mengatakan menurut saya, kira-kira betul atau ngawur? Pasti ngawur. Oleh karena apa? Kata beliau, fal aqilu yanbaghi lahu an yatakallama bi ilmin. Hendaknya orang yang berakal itu apa? Ketika bicara dengan ilmu. Aw yaskuta bi ilmin. Atau dia diam dengan ketenangan atau penuh kewibawaan. Karena tidak mesti kita seorang pelajar misalkan tahu seluruhnya. Tidak mesti. Ketika kita ditanya misalkan kita belum tahu, Allah alam kita katakan. Di kaidahnya ini, ketika kita bicara dengan ilmu. Ketika kita bicara
maka apa? Hendaknya apa? Dengan ilmu juga, dengan ketenangan, dengan kewibawaan. Jangan sampai apa? Nekat gitu, nggak tahu tapi nekat berbicara masalah agama. Jika dia tetap memaksakan diri untuk bicara ketika dia tidak tahu ilmunya, maka dia masuk perkataan atani anna sahlan damma jahla uluman laysa ya'rifuhunna sahlu uluman law qaraha ma qalaha walakin nardidu bil jahli sahlu. Ini syair. Artinya, datang kabar kepadaku bahwa si Sahal dalam kebodohannya. Datang kabar kepadaku bahwa si Sahal dalam kebodohannya. Dia mencela ilmu-ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Ilmu-ilmu yang seandainya dia memuliakannya, dia tak akan membencinya. Subhanallah. Tetapi yang mudah itu adalah bersikap ridho atas ketidaktahuannya. Anda ulangi. Jadi kata beliau, ini arti dari syair tersebut. Datang kabar kepadaku bahwa si Sahal dalam kebodohannya. Bukti kebodohannya apa? Dia mencela ilmu-ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Seorang mencela ilmu itu kalau belajar agama itu kolot. Lalu kalau tidak kaku. Orang yang mengatakan seperti ini, dia tahu hakikat ilmu tidak? Tidak. Oleh karena ada perkataan apa? Kalau belajar agama tong jero-jero ting. Apa jero-jero itu? Jangan terlalu. Ini benar tidak perkataan seperti ini? Benar tidak? Tidak, salah. Yang belajar ilmu agama itu harus dalam. Betul, harus dalam. Kalau mengatakan belajar ilmu agama tong jero-jero ting, artinya jangan terlalu dalam, salah. Nah, ibaratnya mungkin seperti ini, gampangnya itu. Dia orang mengatakan apa mencela ilmu. Nah, kata beliau, ilmu-ilmu yang seandainya dia memuliakannya, dia tidak akan membencinya. Seandainya dia tahu kadar ilmu, dia memuliakan ilmu, dia tidak akan membenci ilmu. Bisa dipahami? Sini lihat, ngobrol sama teman. Di antara bentuk kemuliaan terhadap ilmu adalah memperhatikan ustaznya. Jadi anak ingin dimuliakan, cuma akan memuliakan ilmunya. Nanti insya Allah kita akan bahas. Jadi antara bentuk memuliakan ilmu agama adalah memuliakan majelis ilmu, memuliakan kitabnya, memuliakan apa yang sedang dibicarakan itu berupa ilmu agama. Karena perhatikan sini. Jadi ada orang yang mencela ilmu itu apa disebabkan kebodohan dia. Tapi yang betul apa? Tetapi yang mudah itu adalah bersikap ridho atas ketidaktahuannya. Artinya apa? Kalau misalkan orang tidak tahu, ya sudah, jangan sampai mencela ilmu. Bahkan apa? Misalkan ketika seorang penuntut ilmu, seorang pelajar berusaha menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dari yang ia ketahui, seperti misalkan menumbuhkan jenggot, kemudian tidak isbal. Mungkin sebagian orang bodoh mengatakan, ngapain kamu jenggotan? Udah itu potong saja. Kamu seperti kolot misalnya, tua kenapa jenggotan? Begitu isbal misalkan kamu kebanjiran misalnya. Kenapa mereka yang berkata seperti itu? Ya seperti ini kan. Yaitu apa? Mereka bodoh, mereka tidak melakukan ilmu. Jadi jangan sampai misalkan apa? Kita disindir sama orang misalkan, potong jenggotnya misalkan. Disebabkan apa? Kita kolot bisa kalau jenggot. Ini boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Haram hukumnya. Menjemur jenggot bagi laki-laki hukumnya haram. Menurut Imam Tirmidzi mengatakan boleh itu hanya orang-orang yang bahkan ini hampir mungkin dikatakan ijma. Hukum mengukur jenggot adalah haram berdasarkan empat Imam Adzhar, bahkan mungkin katakan ijma. Meskipun apa orang meledek kita. Dan sebagian orang katakan kambing ya, subhanallah. Sunnah Nabi Muhammad SAW dikatakan. Beranikah dia di hadapan Nabi Muhammad SAW mengatakan kambing, subhanallah. Mereka akan ditanya terhadap ini. Yang minimalnya tadi, minimal ketika dia tidak tahu apa, diam saja.
Ataupun seandainya orang tua kita misalkan contoh nyuruh kita potong jenggot, boleh tidak? Taat? Tidak boleh. La ta'ata fi makhluqin la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Hukumnya wajib taat kepada orang tua. Tapi ketika orang tua menyuruh sesuatu yang diharamkan, di antara yang misalkan cukur jenggot itu haram hukumnya, tidak boleh ditaati. Katakan, tapi dengan apa? Dengan baik. Jangan sampai misalkan dengan kata-kata kasar misalkan kepada orang tua, tidak. Tolak dengan cara yang baik. Begitu jangan sampai misalkan potong jenggot hanya alasan supaya ganteng misalkan. Emang yang jenggotan gak ganteng gitu? Subhanallah. Justru berwibawa laki-laki. Kalau yang gak ada jenggotan itu siapa? Akhwat, perempuan. Ya kalau belum tumbuh jangan bercerati, ya sudah kalau belum tumbuh. Jangan sampai apa? Misalkan pakai brewok apa itu? Firdaus oil misalkan. Atau misalkan apa itu? Boleh tidak? Boleh tidak pakai minyak? Ya kalau katakan boleh. Tapi ya kalau tidak pakai juga tidak menjadi masalah. Yang jelas ketika tumbuh dibiarkan. Kalau alasannya gini misalkan Ustaz mau dicukur dulu jenggotnya, nanti kalau biar apa? Biar panjang misalkan, boleh tidak? Karena kalau jenggot itu semakin dikurus semakin panjang. Alasannya Ustaz saya itu pengen jadi sunnah Nabi, berewokan ke sini, jadi dicukur dulu misalnya sekarang, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Biar setumbuhnya saja. Satu lembar pun boleh. Maksudnya jangan cuma dipotong satu lembar misalnya. Tapi kalau misalkan di sini potongnya, sebagian ulama mengatakan boleh. Karena perbuatan sahabat Ibnu Umar ketika di haji beliau potong rambut kemudian potong bukan di sini, di sini di bawah. Kaidahnya sebagaimana, yaitu segenggam, genggam itu panjang segini, potong di bawahnya, bukan di sininya, di bawah. Tapi cari aman apa, jangan dipotong. Insya Allah tidak akan mengurangi ketampanan kita. Justru apa, menjadi semakin tampan biidznillah ta'ala. Tapi kita lanjutkan, bisa pahami perkataan ini maksud baik syairnya. Kata beliau, hafizallah ta'ala. Apa akhwat, ada pertanyaan? Pertanyaan, apakah akhwat kalau tumbuh kumis sama jenggot potong tidak? Gitu pertanyaannya, potong dong. Harus dipotong kalau itu akhwat. Baik. Wa inna matan fa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Kata beliau hafizallah ta'ala, mempelajari bidang-bidang ilmu hanya bisa bermanfaat dengan bersandar atas dua pondasi. Jadi kata beliau, mempelajari bidang-bidang ilmu hanya bisa bermanfaat dengan bersandar atas dua pondasi. Dicatat dua pondasi ini. Jadi dikatakan seorang itu benar-benar mempelajari bidang-bidang ilmu ketika dia memperhatikan dua hal ini. Yang pertama, ahaduhuma taqdimul ahammi fal aham atau fal muhim. Taqdimul aham fal muhim. Mendahulukan yang lebih penting sebelum yang penting. Jadi di antara hal yang mana ketika seorang melakukannya ia dianggap memperhatikan cabang-cabang ilmu, dia mempelajari cabang-cabang ilmu dengan arti yang benar, yaitu taqdimul aham fal muhim. Dia mendahulukan yang lebih penting sebelum yang penting. Kenapa? Tadi kita sudah singgung bahwasanya setiap seluruh ilmu agama itu semuanya penting, tapi ada yang lebih penting. Nah, kita pelajari yang lebih penting terlebih dahulu. Kaidahnya apa yang lebih penting itu tadi? Yang melazimi kita, yang mana kita setiap hari terus-menerus melakukannya. Ini kita belajar setiap hari belajar tidak? Nah, dan ketika kita setiap hari belajar, kita memperhatikan ada pada ilmu. Ini pembahasan kita penting, yang kita pelajari ini penting.
Karena erat kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kaidahnya apa? Yaitu sesuatu dianggap yang lebih penting, yaitu kata beliau mimma yaftakiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyam bi wadhaifil ubudiyyati lillah. Ini garis bawah ini. Sangat penting kata beliau, yaitu ilmu yang seorang hamba sangat butuh ilmu tersebut. Jadi dikatakan ilmu itu paling penting, ilmu yang seorang hamba sangat butuh ilmu tersebut dalam menegakkan ubudiyahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicatat. Apa dikatakan ilmu itu paling penting, yaitu ilmu yang seorang hamba sangat butuh ilmu tersebut dalam menegakkan ubudiyah atau peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan salat, ilmu tentang salat penting tidak? Kenapa? Karena dia menegakkan ubudiyah atau penghambaan diri kepada Allah dan ia melazimi salat setiap hari. Begitu pun wudu, penting tidak? Tauhid, akidah, penting dipelajari. Dan alhamdulillah di kelas sama di kelas pun ada kan tauhid, akidah, kemudian fikih itu dipelajari. Insya Allah apa yang di kelas itu ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Asal kalian ada mengambilnya, memahaminya, kemudian mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Apa tadi? Coba ulangi yang pertama. Dikatakan lebih penting itu seperti apa? Melazimi kita dalam sehari, itu menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, enggak, itu baru pertama itu. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama itu taqdimul aham fal muhim, yaitu mendahulukan yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Nah itu, yaitu yang kita lakukan ibadah setiap hari. Kemudian yang kedua, an yakuna qasduhu fi awwal talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Ini juga penting. Dikatakan seorang mengambil ilmu dalam arti yang benar yang kedua ini, yaitu an yakuna qasduhu fi awwal talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Yang artinya hendaklah fokusnya ketika awal pembelajaran dengan memahami matan-matan ringkas dalam setiap bidang. Ini poin yang kedua. Jadi poin yang kedua, Anda ulangi, hendaknya dia belajar dari matan-matan ringkas dalam setiap bidang. Ini apa? Poin kedua. Hendaknya dia mempelajari matan-matan ringkas dalam setiap bidang. Matan itu apa? Mukhtasar kecil. Matan itu apa? Kitab kecil lah gampangnya. Seperti misalnya usul salasa, kecil tidak? Kecil. Qawaid arba'ah ini matan. Matan kecil. Bukan mantan, matan. Matan apa matan itu? Kitab kan kecil. Contoh apa? Usul as-salasa. Begitu pun di kelas itu matan-matan kecil yang dipelajari sama kalian dari bidang agama. Nah, hendaknya apa? Pahami matan-matan tersebut dalam setiap bidang, dari semua dalam setiap bidang. Nahunya misalkan matannya ada matan nahu, matan shorof, matan akidah, matan hadis, matan fikih, semua yang dipelajari. Seperti itu. Sampai setelah dia menyelesaikan berbagai macam bidang dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi jalan pertama itu apa? Pelajari dulu ringkasannya. Misalkan tauhid dipelajari, fikih dipelajari, bahasa Arab dipelajari, usul fikih dipelajari, ilmu hadis dipelajari. Ini dipelajari dulu semua. Nanti ketika sudah dipelajari semua, maka lihat khusus kita, keinginan kita. Oh Ustaz, saya fokusnya misalkan di tauhid, pelajari tentang tauhid lebih mendalam. Atau saya fokusnya di hadis, pelajari hadis lebih mendalam. Tapi bagian dulu nanti kita lanjutkan sebentar.
Allahu Akbar, Air hangat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alal Syukran, syukran. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu kita lanjutkan sebentar. Tadi poin kedua Bang, yaitu mempelajari matan-matan tingkas dari setiap cabang ilmu agama. Kemudian setelah kita mempelajari cabang-cabang ilmu tersebut, hendaknya apa? Kita takhusus, mengkhususkan diri yang mana yang kita lebih condong kepadanya. Kalau kita condongnya misalkan ke akidah, pelajari akidah lebih mendalam. Bisa pahami tidak? Pertama kita pelajari dulu semuanya. Kemudian kalau sudah pelajari semuanya, kita ambil yang kita lebih condong kepadanya, fikih misalkan, pelajari lebih mendalam. Atau misalkan akidah, pelajari lebih mendalam. Bisa pahami? Tuh. Di antara syair dari negeri Shinkit adalah ada syair yang dibawa oleh penulis. Wa in turid tahsila fannin tamimmah wa an siwahu qabla al-intihai immah wa fi taradufil ulumil man'ujah intau amani istabaqa lan yahruja. Yang artinya, apabila engkau ingin memahami satu bidang, sempurnakanlah. Jadi, apabila engkau ingin memahami satu bidang, sempurnakanlah. Artinya apa? Jangan setengah-setengah. Karena dikatakan dalam hadis, Innallaha yuhibbul 'abda idza amila 'amalan an yutqina. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Allah itu senang jika seorang hamba melakukan amalan dia menyempurnakannya. Seperti itu. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu hendaknya menyempurnakannya. Di antara ini, apabila engkau ingin memahami satu bidang ilmu, sempurnakanlah. Dan sebelum itu selesai terhadap bidang yang lain, jauhkanlah. Dan sebelum itu selesai terhadap bidang yang lain, jauhkanlah. Bisa pahami tidak? Jadi kalau misalkan kamu ingin fokus satu hal, kalau belum selesai jangan dulu pindah ke yang lain, fokus dulu yang pertama. Seperti itu maksud. Sangat sulit untuk mempelajari dua bidang sekaligus. Itu Pak kalau sudah mendalam, kalau dasar-dasar insya Allah bisa. Kalau dasar-dasar itu bisa dipelajari seluruhnya. Nah kalau sudah mendalam, selesaikan dulu itu baru pindah ke yang lain. Kenapa sangat sulit untuk mempelajari dua bidang sekaligus? Sungguh dua anak kembar sekalipun tak keluar sekaligus. Jadi meskipun ada tiga anak kembar, ada tidak? Kira-kira keluarnya sekaligus atau satu-satu? Satu-satu. Kalau sekaligus, satu-satu. Oleh karena kalau misalkan anak kembar pun ada kakak, ada adiknya, betul tidak? Dan betul ilmu agama. Beliau menyamakan dengan anak yang kembar. Kata beliau terakhir kita bahas, barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya mampu untuk mendalami berbagai macam bidang, maka lakukanlah ini. Jika kalian tahu bahwa saya mampu mempelajari seluruh cabang ilmu, pelajari langsung. Tapi kalau misalkan satu pelajaran saya yang sulit, misalnya saya paksa pelajaran dulu. Paham tidak? Tetapi yang namanya kesulitan itu ketika kita sungguh-sungguh belajar berdoa pasti akan mudah. Jadi yang namanya kesulitan itu ketika kita sungguh-sungguh bisa diterima. Akhwat, ada pertanyaan? Jangan ketawa-ketawa sendiri. Nanti disangka apa? Surupan mau diruqyah nanti katanya. Yang ketawa-ketawa sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau pakai kertas. Kemudian yang terakhir, dan yang seperti ini merupakan pengecualian dari kebanyakan manusia. Jadi kebanyakan manusia itu apa? Bisanya cuma satu-satu saja. Tapi kalau kita lihat mampu misalkan sekaligus cabang ilmu kita pelajari, maka tidak apa. Mungkin sekian. Ada pertanyaan? Pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.